Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dan belajar bersama dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua. Adapun judul kitab Yosua, nama asli Yosua adalah Hosea, artinya keselamatan. Bisa dibaca dalam Bilangan 13 ayat 8 dan 16, Ulangan 32 ayat 44. Dan Musa mengubah nama Yosua menjadi Yehosua, artinya Tuhan adalah keselamatan. Dia juga disebut Yeshua dalam bahasa Yunani, Yesus artinya Yesus. Judul kitab Yosua dalam Septuaginta yaitu Yesus Naos, artinya Yosua anak Nun. Dalam bahasa Vulgata, Liber Joshua artinya kitab Yosua. Kitab ini juga disebut dengan kitab penahlukan. Ya, kita mau melihat latar belakang kitab Yosua. Kitab Yosua merupakan kelanjutan dari sejarah panjang umat pilihan Tuhan. Dalam kitab Ulangan diceritakan hal itu, yang membawa umat pilihan dari perjalanan panjang di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, tetapi Yosua dipanggil untuk membawa Israel mendapatkan dan menikmati berkat tanah perjanjian. Adapun tema kitab Yosua yaitu penahlukan dan pembagian tanah Kanaan. Bisa dibaca dalam Yosua 11 ayat 23 dan Yosua 21 ayat 43. Ayat kunci dalam kitab ini yaitu Yosua 24 ayat 15. Saya akan bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Adapun kata kunci dalam kitab Yosua yaitu kata mewarisi sebanyak 61 kali, kata memiliki sebanyak 24 kali. Tujuan kitab Yosua yaitu mencatat penahlukan Kanaan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, serta pembagian tanah perjanjian dan penetapan batas-batas wilayah. Dan tujuan yang lain juga menunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan menepati janjinya dalam Yosua 23 ayat 14 dan kegagalan Israel untuk memiliki tanah secara penuh dalam Yosua 18 ayat 3. Mari kita melihat ringkasan kitab Yosua. Dalam bagian ini saya membagi kitab Yosua di dalam dua bagian besar, yaitu bagian pertama pasal 1 sampai 12 itu membicarakan tentang kepemimpinan Yosua membawa bangsa Israel memasuki dan menaklukkan tanah Kanaan, dan bagian yang kedua yaitu pasal 13 sampai 24 yaitu bercerita tentang Yosua yang membagi tanah Kanaan dan pesan-pesan terakhirnya. Baik, jika kita melihat dan menyimak kitab Yosua ini, maka dikatakan bahwa kitab Yosua adalah kitab pertama dari 12 kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Kitab ini yang menghubungkan antara kitab Pentatuk dengan kitab perjanjian lainnya dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Di dalam kitab ini juga diceritakan bagaimana
bangsa Israel mencapai titik puncak penggenapan janji Tuhan tentang tanah air yang sudah berabad-abad mereka nantikan, dan kini terrealisasi lewat kepemimpinan Yosua. Jadi Yosua dipanggil membawa Israel menikmati berkat Tuhan. Di bagian pertama ini dijelaskan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan kurang lebih selama 7 tahun. Tentunya waktu 7 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan Yosua melakukan langkah-langkah membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Diutusnya pengintai-pengintai, kemudian ketika merebut tanah Kanaan, Yosua sungguh-sungguh bersama bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Itu terbukti di dalam perebutan Yeriko. Pertempuran melawan dan merebut kota Yeriko di sini terlihat mutlak bagaimana Tuhan yang menolong bangsa Israel. Jadi disinilah terlihat kesetiaan Tuhan terhadap umatnya dan menggenapi perjanjiannya. Tapi di bagian lain juga dilihat bagaimana pertempuran di Ai. Di sini bangsa Israel kalah telak oleh karena adanya dosa. Jadi dosa harus diselesaikan, dan ketika bangsa Israel menyelesaikan dosa itu, maka terjadi kemenangan. Dosa yang dimaksudkan yaitu dosa yang dilakukan oleh Achan. Setelah penumpasan dan perebutan tanah Kanaan, maka dalam bagian yang kedua ini dijelaskan Yosua melakukan tugas selanjutnya, yaitu membagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5, saya akan bacakan tentang pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasya dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaan untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Jadi jelas wilayah pembagian tanah Kanaan itu punya batas-batas wilayahnya. Memang jika dilihat tentang pembagian tanah Kanaan dan batas-batas wilayahnya sungguh sangat membosankan bagi kita, tetapi bagi bangsa Israel pada masa itu sangat penting, karena itu terkait dengan warisan yang akan mereka miliki dan nikmati turun-temurun. Di bagian yang kedua ini juga diungkapkan bagaimana tentang penetapan kota-kota perlindungan dan juga
kota-kota bagi suku Lewi, karena mereka berada di antara suku-suku yang sudah mendapatkan wilayah atau tanah warisan. Di bagian kedua ini juga pasal 23 sampai 24 dikisahkan bagaimana pidato akhir Yosua sama seperti pidato akhir yang diungkapkan oleh Musa dalam kitab Ulangan. Maka Yosua pun melakukan hal yang sama, menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang telah menduduki, memiliki, dan menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pesan dari Yosua yaitu setia dan taat kepada Tuhan akan menikmati berkat yang melimpah. Dan Yosua juga menantang supaya bangsa Israel tetap ingat kepada perjanjian yang diungkapkan oleh Tuhan kepada bangsa tersebut. Dalam bagian ini juga saya menunjukkan batas-batas wilayah yang dimiliki dan dinikmati oleh bangsa Israel sebagai milik pusaka mereka. Yang dimaksud 2,5 suku yang sudah memiliki tanah warisan yang sudah disampaikan oleh Musa sebelumnya kepada bangsa Israel, yaitu suku Ruben, kemudian suku Gad, dan suku Manasye setengah. Jadi dalam pembagian ini yaitu di seberang sungai Yordan, posisinya di sebelah timur. Inilah 2,5 suku yang sudah mendapat warisan yang disampaikan oleh Musa kepada 2,5 suku ini. Kemudian suku-suku yang lain kita lihat bersama, yaitu suku Simeon, kemudian suku Yehuda, kemudian suku Benyamin, kemudian suku Dan, kemudian suku Efraim, kemudian suku Manasye yang setengah. Jadi setengah suku Manasye sudah mendapat di sebelah atau di bagian timur, dan di bagian barat dia mendapatkan setengah lagi wilayahnya. Kemudian suku Isahar, kemudian suku Zebulon, kemudian suku Asher, dan yang terakhir suku Naftali. Inilah 9,5 suku di wilayah bagian barat dari sungai Yordan yang diwariskan kepada 9,5 dari suku bangsa Israel. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.